Syekhuna Syekhuna Syekhuna. Wa Nabi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul aidain, barang siapa salat malam dua malam hari raya Idul Fitri Idul Adha muhtasiban, dalam keadaan berharap pahala, lam yamut, maka tidak mati qalbu, hatinya, yauma tamutu, pada hari mati, al qulubu, seluruh hati. Rawi Ibnu Majah min tariqi Baqiyah bin Walid wa huwa mudallis wa baqiyatu rijali thiqat. Wa kharaja Abul Qasim al-Asbahani fi kitab at-Targhib at-Tarhib bi isnadihi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya layaliyal khamsa, barang siapa menghidupkan 5 malam, wajabat, maka pasti lahu baginya al jannatu, surga. Mananya wajib masuk surga itu bagaimana? Permulaannya dia mati dalam Islam. Nah ini, nah orang itu banyak loh yang hidupnya dalam Islam, ketika mau mati tahu-tahu imannya lepas, naudzubillah. Nah supaya kita ini masuk surga, syarat pertama mati dalam Islam. Dan supaya mati dalam Islam, diantara amalannya adalah menghidupkan 5 malam. Apa 5 malam itu? At-Tarwiyah itu malam tarwiyah, malam tanggal 8 Dzulhijjah, namanya malam tarwiyah. Wa Lailatul Arafah, dan malam Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Wa Lailatul Nahri, dan malam Nahar Idul Adha, malam tanggal 10 Dzulhijjah. Wa Lailatul Fitri, dan malam Idul Fitri. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam separuh dari bulan Sya'ban. Allah. Maka malam ini kita hidupkan malam ini, insyaallah ya. Biasanya orang itu banyak yang terlena malam Ramadan, hingga masih Ramadan semangat untuk menghidupkan malam-malamnya. Malam Idul Fitri ya sibuk bikin kue, bikin nasi, sembelih ayam, sampai lupa ibadah. Nah ini satu kerugian besar. Memang malam Idul Fitri itu kebanyakan orang lalai. Lah kalau kita tidak lalai, maka balasannya orang-orang hatinya pada mati, kamu hatinya tidak mati. Karena pahala amal itu ya menurut jenis amalnya. Innamal jaza' min jinsil amal. Amalan itu menurut jenisnya, pahalanya. Orang-orang lalai kamu ingat, maka gantinya orang-orang pada mati hatinya, kamu dihidupkan hatinya oleh Allah. Kamu mementingkan agama di saat orang-orang lalai pada agama, nanti barokahnya di saat banyak orang kena musibah, kamu selamat. Karena itu kamu berbuat sesuatu yang tidak dibuat oleh umumnya orang, maka kamu akan dikasih pahala yang tidak umumnya dikasihkan oleh Allah pada orang-orang. Paham maksudnya? Iya. Orang nggak mau cari ilmu agama sekarang, sibuk dengan ilmu dunia. Kok kamu sibuk dalam ilmu agama, nanti itu ada barokah yang khusus. Asalkan ikhlas, tapi syaratnya, nah kamu akan dikasih kemuliaan yang lebih. Bisa puasa-puasa sunnah. Apa lagi?
Cukup ya sekarang doa ya. Nanti habis maghrib insya Allah ziarah kubur ya. Ziarah kubur itu memang merupakan amalan Nabi dan perintah Nabi. Tidak ada batasan berapa bulan sekali, berapa tahun sekali, nggak ada batasan. Cuman dalam riwayat Baihaqi itu diceritakan bahwa Nabi itu setiap awal tahun ziarah kubur, itu ada itu. Dan dalam beberapa hadis dikatakan kalau orang itu ziarah kubur, maka orang yang di kuburan itu akan bergembira. Dan kalau dia mengucapkan salam kepada ahli kubur itu, salamnya akan dijawab. Dan salam itu adalah doa. Assalamualaikum maknanya semoga Allah selamatkan kamu. Kalau ahli kubur itu menjawab, maknanya ahli kubur itu mendoakan kamu. Jadi orang di kubur itu bisa mendoakan kamu. Nah katanya orang kalau sudah mati amalannya putus. Amalan untuk mendapatkan pahala sudah nggak ada, tapi amalan untuk merupakan kemuliaan dapat. Jadi orang ahli kubur itu juga mendoakan orang yang masih hidup ya, memberikan syafaat. Itu hadis-hadisnya banyak, tapi mereka itu amalannya tidak ada pahalanya. Mereka itu amalan ini untuk memuliakan mereka. Seperti para nabi, para rasul memberikan syafaat, doa untuk umat di padang mahsyar, bukan untuk dapat pahala, tapi untuk apa? Allah kasih mereka derajat itu untuk memuliakan mereka. Di antara ahli kubur itu ada yang baca Quran, ya hadisnya ada, tapi bukan untuk mendapatkan pahala, untuk bersenang-senang, untuk mendapatkan kemuliaan saja. Jangan kamu kira orang di kubur itu sudah diam, mati, bangkai. Ya bangkai memang jasadnya, tapi rohnya hidup. Maka kita disunahkan mengucapkan salam, disunahkan baca Quran. Baca Quran di kubur itu hadisnya banyak, dan itu masuk amalan para sahabat. Ya kubur baca Quran. Ini bukan amalan orang Temboro, amalan para sahabat ini. Ini dalam hadisnya Imam Suyuti dalam kitab Al-Hamil Fatawi, itu orang-orang Ansor, orang Madinah itu biasa pergi kubur baca Quran. Ada. Ziarah kubur hari Jumat atau hari Kamis atau hari Sabtu itu juga ada dalilnya. Jadi kalau ziarah kubur itu hari Kamis atau hari Jumat atau hari Sabtu, itu nilainya itu lebih tinggi. Nah, sekarang bicara tradisi. Nah, ulama-ulama di Jawa ini mereka punya kebiasaan kalau akhir apa itu Ramadan mereka ziarah kubur. Kenapa kok begitu? Karena dikatakan dalam satu hadis bahwa orang yang menjaga amalan Ramadan itu akan diampuni dosa-dosanya, kecuali orang yang memutuskan hubungan sanak famili. Nah kita ini ziarah kubur itu maknanya, maksudnya barangkali dulu kita ini punya kesalahan-kesalahan dengan orang-orang yang sudah mati itu, maka kita tuh kesana itu nyambung dulur, silaturahim dengan orang-orang di kubur. Dalam satu hadis dikatakan seorang anak itu dulunya durhaka kepada orang tuanya, tapi gara-gara dia ini banyak istighfar untuk orang tuanya, banyak mendoakan orang tuanya setelah mati, maka dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang
berbuat baik kepada orang tuanya. Termasuk orang yang tidak diampuni dalam bulan Ramadan adalah orang yang jahat dengan orang tuanya. Maka Ramadan ini silaturahim kepada orang tuanya yang masih hidup, silaturahim juga sama orang-orang tua yang sudah mati. Kita doa untuk mereka dengan harapan Allah menulis kita sebagai orang yang baik sama orang tuanya, sehingga akhirnya diampuni, diterima Ramadan kita. Dan nanti habis Ramadan, Idul Fitri, silaturahmi dengan orang-orang yang masih hidup. Ini juga untuk menyempurnakan Ramadan tadi maksudnya. Karena orang yang memutuskan hubungan sanak famili, Ramadannya nggak diterima, maka Idul Fitri silaturahim sama orang yang hidup, silaturahim sama orang yang mati. Itu ijtihadnya ulama-ulama di Indonesia ini, ulama pondok lah gitu. Itu merangkum hadis-hadis tadi dijadikan satu kebiasaan. Tapi itu kebiasaan bukan dari karangan sendiri, tapi di rangkuman hadis-hadis yang ada. Jadi kamu di pondok ini kan, zaman Nabi kan tidak ada pondok toh. Tapi isinya pondok itu amalan-amalan yang ada pada zaman Nabi. Isinya taklim wa ta'allum, zikir ibadah, dakwah, semua pada zaman Nabi ada. Seperti orang Solo itu apa? Ya merangkum amalan-amalan yang ada pada zaman Nabi. Nabi etikaf, Nabi zikir, terus dirangkum, jadikan latihan 10 hari minimal duduk di masjid, menghidupkan amalan-amalan yang dulu pernah dihidupkan oleh Nabi. Karena kalau kita terus-terusan itu 1 tahun nggak bisa, ya minimal 10 hari. Jangan 10, kalau 10 hari aja nggak bisa, apalagi 1 tahun. Jadi yang dibuat oleh para ulama, orang torekot itu sebetulnya apa yang dulu dibuat Nabi, cuman dirangkum supaya mudah dikerjakan pada zaman yang memang orang sudah lemah ini. Mau ikhwan? Ini saya jelaskan karena ini orang-orang Solo mungkin nggak pernah dengar cerita-cerita ini, apa ikut-ikutan aja. Nanti kalau kamu pulang ditanya, oh di Temboro itu senengannya ke kuburan. Kok senengannya? Itu juga ada, itu sunnah Nabi itu. Saya kok tidak tahu, ya salah kamu sendiri nggak ngaji. Gitu. Jangan orang Temboro disalahkan.